Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Sulasri dengan NIM 23810701113 dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas D. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Nur Atikoh MPD. Untuk soal yang pertama, soal ini membahas tentang rencana pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah modern di Kabupaten X yang menimbulkan penolakan dari masyarakat. Untuk memahami permasalahan ini secara menyeluruh, digunakanlah pendekatan SETS yang melihat keterkaitan antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat dalam suatu kebijakan pembangunan. Dalam rencana pembangunan TPA modern di Kabupaten X, kalau dilihat dengan pendekatan SETS, terlihat jelas adanya konflik dan juga peluang kerjasama antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Dari sisi sains dan masyarakat, konflik muncul karena warga itu masih takut akan pencemaran air dan bau berdasarkan pengalaman TPA yang lama. Sementara hasil kajian ilmiah menyatakan resikonya padahal bisa dikendalikan. Tetapi di sisi lain, sains bisa membantu masyarakat memahami dampak dan solusi jika disosialisasikan dengan baik. Lalu hubungan sains dan lingkungan juga tegang karena secara ilmiah TPA berpotensi mencemari tanah dan air. Namun sains juga berperan melindungi lingkungan lewat kajian AMDAL dan pemantauan kualitas air. Pada sains dan teknologi, konflik terjadi jika teknologi tidak benar-benar mengikuti hasil penelitian. Tetapi keduanya bisa saling mendukung karena teknologi TPA modern dikembangkan dari penelitian ilmiah. Dalam hubungan lingkungan dan masyarakat, warga ini terlalu khawatir akan lingkungannya bisa rusak dan mengganggu kesehatan serta pertanian. Padahal jika lingkungan terjaga, justru kualitas hidup masyarakat ini akan meningkat. Hubungan teknologi dan lingkungan bisa bermasalah apabila teknologi ini gagal dan mencemari alam. Tetapi teknologi modern juga bisa mengurangi bau dan limbah berbahaya. Lalu terakhir, pada teknologi dan masyarakat. Penolakan ini muncul karena warga itu belum paham akan teknologi TPA. Tetapi jika diberi edukasi dan dilibatkan, teknologi justru bisa memberi manfaat dan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Untuk soal yang kedua, soal ini membahas perbedaan pendekatan pembelajaran teknologi tepat guna di Madrasah Ibtidaiyah, khususnya dalam pengembangan sikap dan kreativitas siswa. Melalui contoh pembelajaran yang dilakukan oleh dua guru dengan metode yang berbeda, soal ini mengajak kita menganalisis bagaimana setiap pendekatan ini berpengaruh terhadap ranah afektif dan kreativitas siswa, serta menilai pendekatan mana yang paling mencerminkan kreativitas dalam sains, teknologi, dan masyarakat. Jawabannya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru A dan guru B sama-sama membahas topik teknologi tepat guna, namun memiliki perbedaan mendasar dalam pencapaian ranah afektif dan pengembangan kreativitas siswa. Guru A ini mengajarkan materi dengan meminta siswa membuat poster tentang biodigester. Pendekatan ini lebih menekankan pemahaman konsep dan kemampuan menyampaikan informasi. Pada ranah afektif, siswa mulai mengenal pentingnya teknologi ramah lingkungan, tetapi keterlibatan perasaan dan pengalaman nyatanya itu masih terbatas. Kreativitas siswa lebih banyak muncul dalam bentuk visual dan ide, bukan pada proses mencoba dan memecahkan masalah secara langsung. Sementara itu, guru B mengajarkan materi yang sama melalui proyek merancang dan membuat prototipe penyaringan air sederhana dari botol bekas. Pendekatan ini tuh lebih kuat dalam pengembangan ranah afektif karena siswa kan terlibat langsung dalam kegiatan, dalam kerjasama, dan merasa bertanggung jawab terhadap hasil proyeknya. Kreativitas siswa juga berkembang lebih optimal karena mereka ini dituntut untuk berpikir kritis, terus untuk mencoba berbagai alternatif dan menyesuaikan desain agar alat ini dapat berfungsi dengan baik.
Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh guru B itu lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains, teknologi, dan masyarakat. Karena siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkan sains dan teknologi untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk selanjutnya, soal yang ketiga yang membahas tentang evaluasi indikator pembelajaran IPAS kelas 5 tentang pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya air. Lalu kita diminta menilai kelebihan dan kelemahan indikator yang ada, lalu merancang indikator dan kegiatan pembelajaran baru yang lebih sesuai dengan pendekatan SETS dan menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Indikator awal yang menyatakan siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna memiliki kelebihan karena mudah dipahami dan sesuai untuk pengenalan konsep dasar kepada siswa. Namun indikator ini masih memiliki kelemahan karena hanya menuntut kemampuan mengingat, sehingga belum melatih siswa untuk berpikir kritis. Selain itu, indikator tersebut belum mengaitkan antara teknologi dengan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga kurang mencerminkan pendekatan SETS yang integratif. Oleh karena itu, indikator tersebut dapat dirancang ulang menjadi siswa mampu menganalisis pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya air serta menjelaskan dampaknya bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kegiatan pembelajarannya dapat berupa studi kasus tentang masalah air bersih di lingkungan sekitar, di mana siswa mengamati contoh teknologi seperti penampungan air hujan atau penyaring air sederhana, lalu menganalisis cara kerjanya, manfaatnya, serta dampaknya. Melalui kegiatan ini tuh pembelajaran mengintegrasikan ranah sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat serta mendorong siswa akan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya, soal yang keempat, soal yang membahas tentang pendapat sebagian praktisi pendidikan yang menganggap bahwa pendekatan SETS itu terlalu kompleks untuk diterapkan di MI atau SD. Lalu kita diminta menilai pendapat tersebut dari dua sisi, lalu memberikan pertimbangan pribadi disertai alasan dan contoh penerapannya. Dari sisi yang mendukung pendekatan tersebut, pendekatan SETS dianggap cukup kompleks karena siswa MI atau SD masih berada pada tahap berpikir yang konkret. Pembelajaran lintas disiplin beresiko membebani siswa jika tidak disederhanakan. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran dan kesiapan guru juga menjadi tantangan karena pendekatan SETS membutuhkan perencanaan yang matang dan pemahaman lintas bidang. Namun dari sisi yang menolak pendapat tersebut, pendekatan SETS justru sesuai dengan karakteristik pembelajaran di MI atau SD yang menekankan akan pengalaman langsung dan keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hakikat SETS bukan pada kedalaman teori, tetapi pada keterpaduan makna antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Jadi secara sederhana dan kontekstual, siswa MI atau SD ini tetap dapat memahami hubungan tersebut berdasarkan kedua pandangan. Kalau saya berpendapat bahwa pendekatan SETS ini tetap diterapkan di MI atau SD, tapi dengan strategi penyederhanaan. Guru dapat memilih masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti pengelolaan sampah atau penggunaan air bersih, serta menggunakan kegiatan sederhana yaitu observasi, diskusi, atau proyek kecil. Nah, dengan cara ini esensi SETS tetap terjaga tanpa membebani siswa dan pembelajaran ini akan jadi lebih bermakna. Selanjutnya soal yang terakhir, soal yang kelima. Masalah yang dihadapi di sekolah mitra adalah banyaknya sampah plastik akibat kebiasaan siswa membeli jajanan kemasan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya merancang model pembelajaran berbasis proyek dengan judul Sekolah Bebas Sampah Plastik dari Masalah Menuju Kreasi, yang menggunakan pendekatan SETS. Pembelajaran dimulai dengan mengajak siswa mengamati langsung kondisi lingkungan sekolah dan mendiskusikan dampak sampah plastik. Dari sisi sains, siswa mempelajari sifat plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Dari sisi teknologi, siswa bisa diajak untuk mengolah sampah plastik menjadi produk sederhana seperti pot tanaman ataupun ekobrik.
Lalu dari sisi lingkungan, proyek ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi sampah plastik di sekolah. Sementara dari sisi masyarakatnya, siswa bisa diajak memahami peran warga sekolah dan membangun kebiasaan ramah lingkungan. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan kerja kelompok untuk merancang dan membuat produk dari sampah plastik, lalu mempresentasikan hasilnya dan melakukan refleksi bersama. Nah, melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar konsep tetapi juga mengembangkan sikap peduli, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolahnya. Mungkin cukup sekian jawaban soal UAS yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.